Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang tafsir surat An-Nazi'at, tepatnya ayat ke-15 dan seterusnya. Langsung saja kita baca beberapa ayatnya terlebih dahulu. Allah berfirman, hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya Allah memanggilnya di sebuah lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazaka. Katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau mau untuk mensucikan jiwamu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukkanmu ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepada Rabbmu. Ini saja yang dulu kita akan bahas. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulullahu ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hal ataka haditsu Musa. Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepadamu kisah Musa? Wa hadal istifham amrin azim mutahaqqiqun wuqu'uhu. Ini adalah pertanyaan tentang perkara yang besar yang telah terjadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, ada dua poin utamanya. Yang pertama berkaitan dengan sumpah-sumpah Allah dengan para malaikatnya.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan hari kiamat yang didustakan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Lalu tiba-tiba Allah berbicara tentang Nabi Musa. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya tentang hari kiamat yang didustakan oleh kaum musyrikin jahiliyah? Kata para ulama, ini untuk memberikan tasliyah, hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan cobaan, ujian, gangguan dari orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana Nabi Musa banyak mendapatkan ujian, cobaan, gangguan dari Bani Israel dan juga dari Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sebagaimana yang akan disampaikan dalam ayat selanjutnya. Jadi sekali lagi, kaitan antara ayat sebelumnya sekali lagi tentang hari kiamat yang pasti terjadi, namun itu diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah. Maka ketika mereka mendustakan hari kiamat, ini juga mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya bukan sekedar mendustakan dengan lisan saja. Mereka pun memprovokasi orang-orang yang di sekitar mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Rasul mendakwakan mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, Rasul pun dituduh dengan tuduhan yang keji, dikatakan syairun majnun. Ini adalah sunnatullah. Setiap nabi yang mengajarkan tauhid pasti dimusuhi. Dan juga yang mewarisi dakwah nabi, ketika mewarisi dakwah tauhid, menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, pasti juga akan mengalami gangguan, cobaan dari manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa kadzalika ma atal ladina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasabi bal hum qaumun taghun. Demikianlah, tidaklah ada seseorang yang datang dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rasul kecuali dikatakan sahirun aw majnun, penyihir atau orang yang gila. Ini yang Rasul alami. Padahal Rasul sebelum berdakwah tauhid, belum diangkat menjadi nabi dan rasul, dikatakan sebagai apa? Orang yang amin, yang dipuji oleh kaum musyrikin. Tapi ketika sudah mulai dakwah tauhid, berubah sikap mereka. Dicaci maki, dibuli, dilempar kotoran ternak, bahkan apa? Mau dibunuh. Ini sebagaimana firman Allah tadi, demikianlah tidaklah seorang datang dengan membawa ajaran para anbiya wa rasul kecuali dikatakan sahirun au majnun atau wasabi, apakah mereka saling mewasiatkan untuk mengganggu, menyakiti para anbiya tersebut. Banhum qaumun taghun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ini sekali lagi dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang paling utama menyeru umat kepada tauhidul uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah. Maka orang musyrikin pun langsung memusuhi beliau. Demikian pula ketika Rasul menyeru mereka untuk beriman kepada hari akhir, mereka pun tidak mempercayainya, mereka mendustakannya. Maka beliau pun banyak mendapatkan ujian, cobaan, dan gangguan dari orang musyrikin jahiliyah. Allah kisahkan Nabi Musa kepada beliau untuk menjadi hiburan. Bahwasanya bukan beliau saja yang mendapatkan gangguan dalam dakwah kepada tauhid, dakwah kepada iman kepada hari akhir, namun juga Nabi Musa alaihi assalam. Ini salah satu keterkaitan erat antara pembahasan ayat sebelumnya tentang iman kepada hari akhir dengan kisah Nabi Musa alaihi assalam.
Dan ini juga hiburan bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bahwasanya dahulu Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersama beliau mendapatkan gangguan dari Fir'aun, pemimpin yang sangat kufur, yang mengatakan aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Sebagian ulama ada yang menceritakan dulu Fir'aun itu ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, ada kisahnya, yaitu dia membuat atau menyuruh orang-orang membuat patung-patung berhala. Kemudian Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan-Tuhannya apa? Berhala-berhala tadi. Maka dia pun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Karena apa? Berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah apa? Buatannya Fir'aun. Ini sekalian cerita dari para ulama tentang ana rabbukumul a'la. Intinya bagaimana kezaliman Fir'aun pada waktu itu yang membunuh banyak manusia. Namun apa akhirnya? Allah apa? Binasakan. Ini kata para ulama keterkaitan erat antara kisah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa bersama Fir'aun. Bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad ketika dakwah tauhid, ketika mendakwakan umat untuk beriman kepada hari akhir, namun mereka memusuhimu karena mereka yang punya kekuasaan. Ingatlah dulu ada pemimpin yang sangat zalim yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Namun apa akhir ceritanya? Allah azab, Allah hancurkan, Allah binasakan. Ini sekali lagi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, bagi orang-orang yang beriman, apalagi para sahabat waktu di kota Mekah. Kisah Ammar bin Yasir bersama keluarganya, bagaimana ibunya dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah karena ibunya masuk Islam. Ini adalah wanita yang pertama syahid dalam umat Islam. Demikian pula ayah beliau. Demikian pula Bilal. Luar biasa pengorbanan para sahabat di awal Islam. Maka dengan turunnya ayat ini menjadi hiburan bagi mereka. Bersabar dulu. Al-akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Iya, sekarang kalian diuji. Namun suatu saat kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah, namun ada ujian terlebih dahulu. Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ada ujian. Sebagaimana emas itu nggak akan mungkin keluar jadi emas tanpa apa uji dulu, diayak dulu, difilter dulu. Itu juga orang beriman untuk membedakan mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta. Sebagaimana kata Allah tadi dalam lanjutan ayat ahasiban nasu an yutraka ayaqula amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Sekali lagi kesimpulannya, kisah Nabi Musa di dalam surat An-Nazi'at ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin, bahwasanya dalam memegang kebenaran, berpegang teguh dengan tauhid, itu pasti ada ujian dan cobaan, pasti ada rintangan, onak dan duri. Namun yakinilah, yang menghalangi dakwah kebenaran, menghalangi dakwah at-tauhid, suatu saat akan mengalami penderitaan, siksa sebagaimana
Allah membinasakan Fir'aun dan para pengikutnya. Dan ini sunnatullah sejak zaman awal Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaumnya mendustakan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, Allah tenggelamkan di lautan. Allah selamatkan Nabi Nuh alaihi assalam. Ini memberikan hiburan, kabar gembira bagi orang-orang beriman agar mereka tetap sabar istiqomah di atas tauhid, di atas kebenaran meskipun banyak onak dan duri, dan yakinilah wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi yang bertakwa, bagi yang bertauhid. Nah, ini sekilas keterkaitan ayat sebelumnya dengan ayat 15 tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian dibahas tadi tentang hal yang merupakan istifham, pertanyaan yang kata Syekh tadi tentang suatu yang sangat agung. Hal ataka hadithu Musa. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ada dua makna dari hal tersebut. Al-istifham sudah pernah kita sampaikan. Dalam Al-Quran itu banyak al-istifhamat, pertanyaan-pertanyaan. Allah mengatakan misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Itu untuk apa? Litakzim, mengagungkan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Untuk apa? Litakid. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah? Ini untuk apa? Lil inkar. A'arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Enggak butuh jawaban. Karena apa? Jawabannya sudah jelas. Allah yang lebih apa? Baik. Cuma ini pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran ada makna yang tersirat. Seperti dalam ayat terakhir tadi surat Yusuf, untuk lil ingkar, mengingkari orang musyrikin. Kenapa mereka menyembah selain Allah sedangkan Allah yang lebih baik? Di sini juga sama, ada maknanya. Hal ataka haditsul Musa, yang pertama maknanya litahqiq. Tahqiq artinya kalau diterjemahkan lagi maknanya qad, ya, ataka haditsul Musa, sungguh telah datang kepadamu Muhammad kisahmu Musa. Jadi hal ataka maknanya itu sungguh telah datang kepadamu. Ini mirip dengan ayat alam nasrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nasrah, ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban, karena jawabannya qad syarahna, sungguh kami telah melapangkan apa? Dadamu. Jadi ini ada makna-maknanya kata para ulama. Jangan di sini hal ataka hadisul Musa artinya qad ataka, telah datang kepada Muhammad kisah tentang Musa. Ada pula yang mengatakan maknanya litaswiq. Litaswiq itu untuk menjadikan orang penasaran. Apa kisah Musa tersebut? Litaswiq. Dan ini banyak dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Shaf. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Litaswiq, menjadikan orang penasaran, apa itu perniagaan yang sangat mahal harganya yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Tu'minu billah dan seterusnya. Rasul juga dalam hadis banyak mengatakan demikian. Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasul berkata, apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, bisa menghapus dosa kalian? Hal di sini untuk apa? Litaswiq, menjadikan orang penasaran apa amalan yang bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ini makna dari kata-kata hal, bisa untuk tahqiq dan juga untuk litaswiq. Kemudian kata Asy-Syaikh tadi, ai hal ataka hadithuhu,
idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa wa huwal mahallul ladzi kallamahu Allah fi, yaitu ketika Rabbnya Musa memanggil Musa di lembah yang suci yang bernama lembah Tuwa. Apa itu lembah At-Tuwa? Yaitu tempat yang mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara dengan sebenarnya dengan Nabi Musa. Ini akidah ahli sunnah. Allah berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Adam, dengan para malaikat. Di sini juga demikian. Allah menegaskan dirinya berbicara dengan Nabi Musa. Dan menurut akidah ahli sunnah, Allah memiliki sifat al-kalam. Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Namun tentunya kata ulama ahli sunnah, sifat kalam Allah nggak sama dengan sifat kalamnya siapa? Manusia. Sebagaimana zatnya Allah nggak sama dengan zatnya manusia, sifat Allah juga tidak sama. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Laisa kamislihi syai'un. Intinya Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tur yang di situ ada lembah namanya lembah Tuwa. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa mendatangi tadi Bukit Tur, Allah berbicara dengannya. Ini akidah Ahlussunnah tentang kalamullah. Apalagi dalam ayat ini kata para ulama, idnadahu rabbuhu. Ingatlah ketika Rabbnya memanggilnya, an-nida. Namanya an-nida itu memanggil tentunya dengan apa? Bisautin, dengan suara yang bisa didengar. Ya, sekali lagi ini adalah ijma manusia. Sebagaimana kata Imam As-Sijazi, ada seorang ulama yang bernama Imam As-Sijazi punya tulisan yang judulnya atau kitab khusus masalah tentang hal ini. Beliau menulis kitab judulnya Risalah As-Sijazi ila Alizabit Firrat Alaman Angkara Saut. Risalah Imam As-Sijazi kepada penduduk Zabit yang membantah, ya, atau dalam membantah orang-orang yang mengingkari saut, suara dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal mukadimah beliau mengatakan ijma manusia namanya berbicara dari zaman Adam sampai hari kiamat, namanya bicara itu dengan apa? Suara. Ya. Apalagi Rasul dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, ketika di padang mahsyar Allah yunadihim, memanggil penduduk padang mahsyar, kata Rasul bisautin, dengan suara yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba, yang bisa didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah sepanjang masa. Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar, akan tapi sekali lagi tidak sama, tidak boleh disamakan dengan suara makhluk, tidak boleh disamakan dengan kalamnya makhluk. Nah, apalagi jelas kata Allah idnadahu rabbu. Ingatlah ketika Rabbnya berbicara kepadanya, memanggilnya di lembah namanya lembah Tuwa. Wa huwal mahal alladzi kallamahu Allah, itulah tempat yang Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa amtanna alaihi birrisalah, yang mana Allah mengangkat beliau sebagai rasul utusannya. Wa ikhtassahu bil wahyi, dan Allah mengkhususkan beliau dengan wahyu, diangkat sebagai utusannya, sebagai nabinya. Wal istiba, dan Allah memilihnya sebagai Rasul dan utusannya. Dan sudah kita sampaikan dari awal, semua Rasulullah
dakwanya yang paling utama kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang dakwah mereka an i'budullah, ibadailah Allah, wajtanibu at-taghut, tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umat beliau. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Dalam surat Thaha Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah engkau wahai Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepadanya ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, kalau Fir'aun pemimpin yang sangat kafir, yang pernah memproklamirkan, mengatakan aku Rob kalian yang paling tinggi, Nabi Musa, Nabi Harun disuruh menasehatinya dengan ucapan yang lemah lembut, apalagi pemimpin kaum muslimin. Dan disinilah akidah Ahlussunnah, tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin, tidak boleh mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Ini Musa dan Harun alaihi wassalam, Allah perintahkan langsung menasehati Fir'aun, langsung berhadapan dengan Fir'aun. Dan ini yang Rasul tekankan dalam sabda beliau. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Rasul bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, fala yubdi alaniyata, jangan di hadapan umum. Sekali lagi, ini adalah hadis Rasul, sabda Rasul, petunjuk Rasul, ajaran Rasul. Kalau mau menasehati, mengkritik pemimpin, langsung di hadapannya, jangan di hadapan umum, jangan di medsos, apalagi mencaci makinya di mimbar-mimbar bebas. Ini sekali lagi salah satu ajaran Rasul yang terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan sekarang yang mengatakan seperti ini dikatakan antek pemerintah. Namun yang mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum dikatakan pahlawan Islam. Naudzubillah min dzalik. Yang menyelisih sabda Rasul dianggap apa? Pahlawan, ditokohkan. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan yang mengikuti sunnah Rasul dikatakan antek pemerintah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi hadisnya sahih dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim dan juga yang lainnya. Rasul jelas-jelas mengatakan barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadi, namun ambil tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadha, jika diterima itu yang diharapkan. Wa illa qad addalladhi alaih, jika tidak diterima gugur kewajiban sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Ini kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Mereka diperintahkan untuk langsung berhadapan dengan Fir'aun. Padahal pemimpin yang sangat apa? Kafir. Dan tidak cukup hanya langsung di hadapannya. Namun apa? Dinasihati dengan ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Kalau pemimpin yang kafir saja Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun berlemah lembut kepadanya dalam menasehati, apalagi pemimpin kaum muslimin. Dan pernah ada kisah dari Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid
ketika beliau dicaci maki di hadapan umum, dikritik di hadapan umum, kata Harun ar-Rasyid, ya, engkau tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Artinya tadi, kalau Musa Harun saja diperintahkan langsung menghadap kepada Fir'aun untuk menasihatinya dengan lemah lembut, apalagi kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW tadi. Maka naudzubillah min dzalik, mengkritik saja tidak boleh di hadapan umum, mencaci maki nggak boleh, apalagi menyamakan pemimpin muslim dengan Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah toho, sudah melampaui batas kalau seperti itu. Ya, Fir'aun jelas kafir. Kok ya sekali lagi, atau pemimpin muslim kok disamakan dengan Fir'aun? Naudzubillahi min dzalik, ini melampaui batas. Apalagi kalau kita mau perinci lagi ajaran para ulama salaf, seperti yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul. Beliau mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seorang hamba kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para senior-senior sahabat Rasul pernah melarang kami yang junior. Apa larangan mereka para sahabat yang senior? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Kalau ada yang mengatakan, kan ini pemimpin yang baik, yang saleh. Tidak, semuanya. Kata para ulama ahlussunnah wal jamaah dalam kitab-kitab akidah, baron au fajiran, yang baik ataupun yang jelek, nggak boleh dikritik di hadapan umum, tidak boleh caci maki. Bahkan Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Ini sekali lagi termaktub semuanya dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Rasul dalam Sahih Muslim mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya berbuat zalim, berbuat curang, apa kata Rasul? Apakah kita disuruh mencaci maki, disuruh mengkudeta? Tidak. Apa kata Rasul? Falyasbir, maka bersabarlah. Kemudian kata beliau, fa inna man faraqal jama'a shibran famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa melepaskan diri, memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, dan lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sekali lagi hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi kalau kita mengaku pengikut Rasul, cinta Rasul, ini hadis-hadis Rasul. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada pembahasan masalah sikap ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka harus lagi kita kembali kepada ajaran Rasul SAW agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Di sini intinya bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, menasihati Fir'aun karena dia melampaui batas. Kata Syekh fanhahu antuhyani, larang dia dari kekafirannya, dari kedzalimannya, wasyirkihi, dan dari kesyirikannya. Apalagi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ada Rabbmu yang paling tinggi. Meskipun kata para ulama, Fir'aun itu mengucapkan dengan lisannya saja, hatinya tetap meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dunman wa ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya, mereka mendustakan dengan lisan, namun istaiqanatha anfusuhum, hati mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya tetap Allah perintahkan Nabi Musa menasihati Fir'aun agar dia masuk Islam, agar dia kembali kepada tauhid, meninggalkan kekafiran, kesyirikannya, kedzalimannya, wa isyanihi. Kemudian kata beliau, biqaulin layyin. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun kepada tauhid, melarang dari syirik, melarang dari kedzaliman, dari
kemaksiatan dengan ucapan yang lemah lembut. Biqaulin layyin, sebagaimana dalam surat Thaha tadi. Faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkanlah kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Ini kalau pemimpin yang kafir saja, sekali lagi diperintahkan Nabi Allah Musa berkata menasihati dengan lemah lembut, apalagi menasihati pemimpin yang masih muslim, lebih utama lagi. Wa khitabin latifin, dan dengan retorika yang sopan, lemah lembut, sopan santun, ya, dengan tata krama istilahnya. Ini sekali lagi ajaran Allah dan Rasulullah SAW dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali dia ingat, artinya kembali kepada ajaran tauhid, kembali kepada iman kepada Allah, aw yakhsha, atau takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, faqul halaka ila anta zakka, katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, apakah halaka, ini juga ucapan yang lemah lembut, halaka, tidak di kata-kata, tidak dicaci maki, namun dinasihati dengan ucapan yang lemah lembut. Di antaranya halaka ila anta zakka, tidakkah engkau mau mensucikan diri, ucapan yang lemah lembut, meskipun sekali lagi kepada pemimpin yang paling kufur. Halaka ila anta zakka, apakah engkau mau mensucikan dirimu? Dan sudah kita pernah sampaikan, ini berkaitan dengan makna az-zakah. Az-zakah dalam Al-Quran bukan hanya bermakna mengeluarkan harta zakat, tidak. Namun zakat dalam Al-Quran artinya at-tauhid, al-islam, al-iman. Sebagaimana kata Allah, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Apa makna zakat ini? Anta zakah, tidak mensucikan jiwanya dengan at-tauhid, dengan al-iman billah. Makanya Rasul ketika awal dakwah, Allah katakan dalam surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah, bersihkanlah. Kata para ulama, ay tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah. Di sini juga demikian. Fir'aun diperintahkan, dinasehati, dianjurkan untuk mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan masuk ke dalam al-Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, yang mengajarkan at-tauhid. Ya, dan sudah kita sampaikan secara umum dakwah para anbiya itu dakwah kepada al-Islam. Agama para anbiya adalah al-Islam, yaitu Islam yang bermakna al-istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada perintah Allah, wal bara'atu minasyirki wa ali, berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Contoh misalnya Nabi Yakub dan putra-putranya, mereka beragama Islam. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah engkau mendatangi Nabi Yakub ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Putra-putra beliau mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu, sesembahnya Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang satu, dan kami adalah muslimun. Mereka semuanya beragama Islam, yaitu Islam secara umum, Islam agama at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Musa menganjurkan, memerintahkan Fir'aun untuk mensucikan jiwanya dengan masuk Islam, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? 3 menit. Baik, kita lanjutkan sedikit.
halaka fi khaslatin hamida wa mahmadatin jamilah yatanafasu fiha ulul albab. Tidakkah engkau mau mensucikan jiwamu, dirimu dengan berperangai yang baik, yang mana orang-orang yang berakal sehat berlomba-lomba untuk melakukannya, yaitu tadi ya at-tauhid wal iman billah wa hiya antuzaki nafsaka, yaitu dengan engkau mensucikan jiwamu, wa tutahhirha min danasil kufri wa tughyan, dan membersihkannya dari kotoran kekafiran dan melampaui batas, ilal iman wal amri saleh, untuk beriman kepada Allah dan untuk beramal saleh. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.